Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Rapantaria bersama dengan rekan saya Arya Aldi Prastia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan algoritma block zipper, string zipper, dan fungsi hash. Block zipper adalah mode atau metode enkripsi data dalam bentuk blok untuk menghasilkan ciphertext menggunakan kunci kriptografi dan algoritma. Dalam skema block zipper, teks biner biasanya diproses dalam bentuk blok bit pada suatu waktu, yaitu blok bit plaintext dipilih, kemudian dilakukan serangkaian operasi pada blok ini untuk menghasilkan blok bit ciphertext. Jumlah bit dalam satu blok adalah tetap. Sebagai contoh, dengan plaintext for the alias dapat diubah menjadi bentuk biner dan dibagi ke dalam beberapa blok yang menghasilkan blok yang lebih kecil. Misalnya adalah bentuk binernya, kemudian misalkan jumlah bit per blok adalah 4, maka biner tersebut akan dibagi menjadi blok-blok berikut. Kemudian apabila jumlah bit plaintext tidak cukup dibagi dalam blok, kita dapat menambahkan padding pada plaintext, biasanya dengan menambahkan bit 0 di belakang plaintext. Misalkan jika kita memiliki 138 bit yang dibagi ke dalam blok berukuran 4 bit, maka 2 bit terakhir dapat ditambahkan dengan bit 0 untuk melengkapi blok terakhir, seperti ini. Kemudian pada block zipper ada beberapa mode operasi. Yang pertama itu electronic codebook atau ECB, zipper blockchaining atau CBC, kemudian ada zipper feedback mode atau CFB, ada output feedback mode atau OFB, dan counter mode atau CTF. Untuk electronic codebook, setiap blok plaintext dienkripsi secara independen dari semua blok lainnya. Jika blok plaintext hanya 8 byte, hanya 8 byte kunci yang digunakan. Jika blok plaintext adalah 100 byte, maka semua 100 byte dari kunci digunakan. Operasi ECB adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita mengambil blok pertama plaintext dan mengenkripsikannya dengan kunci untuk menghasilkan blok pertama zipper. Kemudian mengambil blok kedua dari plaintext dan mengikuti proses yang sama dengan kunci yang sama, dan seterusnya. Keunggulan dari ECB adalah enkripsinya dilakukan secara paralel, sehingga teknik enkripsi ini menjadi lebih cepat. Cara enkripsi ini juga merupakan cara yang sederhana dari block zipper. Kelemahan dari ECB adalah rawan cryptanalysis karena adanya hubungan langsung antara plaintext dan ciphertext. Kemudian ada zipper blockchaining atau mode CBC, adalah metode enkripsi data yang memastikan bahwa setiap blok plaintext digabungkan dengan blok ciphertext sebelum dienkripsi. CBC membuat ciphertext bergantung pada semua blok plaintext yang diproses sebelumnya dalam alir data. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap blok ciphertext bergantung pada semua blok sebelumnya. Setiap blok plaintext di XOR dengan blok ciphertext sebelumnya sebelum dienkripsi dengan algoritma ciphertext. Untuk operasi CBC adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat nilai n bit initialization vector di register atas, kemudian XOR block plaintext n bit dengan nilai data di register teratas, kemudian enkripsi hasil XOR dengan zipper block yang mendasarinya dengan kunci K, kemudian memasukkan blok zipper ke register teratas, dan melanjutkan operasi sampai semua blok plaintext diproses. Untuk proses dekripsinya, data IV di XOR dengan blok zipper pertama dienkripsi. Kemudian ciphertext pertama juga dimasukkan ke dalam register menggantikan IV untuk mendekripsikan blok ciphertext berikutnya. Initialization vector di sini berasal dari generator nomor acak yang digabungkan dengan teks di blok pertama, dan kunci untuk memastikan semua blok berikutnya menghasilkan ciphertext yang tidak cocok dengan blok enkripsi pertama. Keunggulan dari CBC adalah CBC bekerja dengan baik untuk input yang lebih besar dari bit. CBC adalah mekanisme autentikasi yang baik.
Kemudian sifat resistif lebih baik terhadap crypt analysis dibandingkan ECB. Kelemahan dari CBC adalah tidak memungkinkan enkripsi paralel karena setiap enkripsi membutuhkan cipher sebelumnya. Kemudian cipher feedback mode atau CFB. CFB menggunakan cipher block sebagai komponen generator nomor acak. Dalam mode CFB, block cipher sebelumnya dienkripsi dan outputnya diXOR dengan block cipher TTX saat ini. Untuk membuat block cipher saat ini, operasi XOR menyembunyikan pola TTX. Operasi CFB misalkan pada sistem saat ini block pesan memiliki ukuran bit S, di mana 1 kurang dari S kurang dari N. Mode CFB membutuhkan initial last vector atau IV sebagai blok input N bit acak awal. IV tidak perlu dirahasiakan. Langkah-langkah pengoperasiannya adalah memuat IV di register atas, kemudian enkripsi nilai data dari register atas dengan cipher block yang mendasarinya dengan kunci K. Ambil hanya S jumlah bit paling signifikan bit kiri dari output proses enkripsi dan XOR mereka dengan blok plaintext pesan bit S untuk menghasilkan blok ciphertext. Memasukkan blok ciphertext ke register atas dengan menggeser data yang sudah ada ke kiri dan melanjutkan operasi sampai semua blok plaintext diproses. Dan pada dasarnya blok ciphertext sebelumnya dienkripsi dengan kunci dan kemudian hasilnya diXOR ke blok plaintext saat ini. Langkah serupa juga digunakan untuk mendekripsikan memutuskan IP awalnya untuk dimuat pada awal dekripsi. Kemudian keunggulan dari CFB, karena ada beberapa kehilangan data saat menggunakan register geser, sehingga sulit untuk menerapkan crypt analysis. Kemudian ada output feedback mode. Mode OFB dapat digunakan dengan cipher block apapun dan dalam beberapa hal serupa dengan mode CBC. OFB menggunakan mekanisme umpan balik, tetapi alih-alih menggunakan XOR block cipher sebelumnya dengan plaintext sebelum enkripsi, mode OFB blok ciphertext sebelumnya di XOR dengan plaintext setelah dienkripsi. Nah, berikut adalah gambaran aliyah dari mode OFB, di mana plaintext dan di mana ciphertext didapatkan setelah enkripsi. Oke, kemudian keunggulan dari CFB, kesalahan bit tunggal dalam suatu blok disebarkan ke semua blok berikutnya. Masalah ini diselesaikan oleh OFB karena bebas dari kesalahan bit di blok plaintext. Oke, kemudian untuk counter, mode counter menggunakan mode enkripsi rantai blok sebagai blok bangunan. Proses enkripsi data dilakukan dengan mengXOR plaintext dengan urutan nilai pseudo random yang masing-masing dibangkitkan dari ciphertext menggunakan fungsi umpan balik. Proses enkripsi counter dapat divisualisasikan sebagai serangkaian XOR antara blok plaintext dan blok ciphertext yang sesuai. Operasi counter adalah sebagai berikut. Pertama, memuat perhitungan awal di register atas yang sama untuk pengirim dan penerima. Enkripsi dengan nilai kunci dan tempatkan hasilnya di register bawah. Apabila blok cipher pertama P1 dan XOR ambil blok cipher plaintext pertama P1 dan XOR ke isi register bawah, hasilnya adalah C1. Kemudian kirimkan C1 ke penerima dan perbarui perhitungannya. Pembaruan perhitungan menggantikan umpan balik ciphertext dalam mode CFB. Selanjutnya dengan cara ini sampai blok plaintext terakhir telah dienkripsi. Dekripsi adalah proses sebaliknya. Blok cipher di XOR dengan output dari konten terenkripsi dari nilai counter. Setelah di enkripsi, setiap perhitungan blok ciphertext diperbarui seperti halnya enkripsi. Keunggulan dari counter adalah karena adanya nilai counter yang berbeda untuk setiap blok, hubungan plaintext dan ciphertext langsung dihindari. Artinya, plaintext sama dapat dipetakan ke ciphertext yang berbeda. Eksekusi
enkripsi paralel dimungkinkan karena keluaran dari tahap sebelumnya tidak dirantai seperti dalam kasus CBC. Oke, kemudian untuk stream cipher akan dilanjutkan oleh rekan saya Arya Aldi Tasdia. Stream cipher adalah sandi mengenkripsi dan mendeskripsi dengan aliran-aliran data, yaitu tidak seperti cipher block yang memerlukan pembentukan blok sebelum enkripsi. Stream cipher mengenkripsi data dalam aliran pseudo-random yang panjang. Pada dasarnya ini berarti Anda dapat memproses satu bit data pada satu waktu, alih-alih menunggu blok data terbentuk. Sebenarnya ada dua jenis stream cipher. Yang pertama, stream cipher sinkron alias key auto key atau KAK. Jenis cipher ini menghasilkan keystream secara independen dari plaintext atau ciphertext sebelumnya. Yang kedua, stream cipher yang mensinkronkan diri sendiri alias stream cipher asinkronus, ciphertext auto key atau CTAK. Cipher ini di sisi lain bergantung pada bit ciphertext sebelumnya untuk menghasilkan keystream. Bagaimana stream cipher bekerja? Jadi, bekerja dalam pengertian yang lebih teknis. Seperti disebutkan sebelumnya, stream cipher mengenkripsi data satu bit pada satu waktu, bukan dalam blok. Tetapi bagian penting dari proses ini adalah menghasilkan aliran bit pseudo-random berdasarkan kunci enkripsi dan seed, alias nonce. Nomor unik yang dibuat secara acak atau yang disebut juga nonce, number only used once. Bersama-sama, mereka membuat keystream atau aliran bit pseudo-random yang baru disebutkan tadi, yang di XOR dengan input plaintext Anda yang mengenkripsinya dan menghasilkan output ciphertext. Jadi ini basic cara kerja stream cipher. Key masuk dan juga nonce masuk, nanti akan diproses di keystream dan menghasilkan plaintext data dan menghasilkan ciphertext. Mari kita berproses alternatif dari contoh yang kita gunakan sebelumnya. For the horde. See, I have forgotten you guys. Versi benar dari pesan teks biasa ini akan terlihat seperti ini. Angka-angka yang di atas ini. Jadi jika menggunakan stream cipher untuk mengenkripsi pesan, kita akan melakukannya sedikit demi sedikit. Jadi data plaintext akan dipecah menjadi individu yang akan terlihat seperti ini. Di gambar ini. Yang dimana tiap-tiap angka akan dienkripsi satu persatu. Algoritma stream cipher lebih cepat dan lebih efisien daripada block cipher karena mereka hanya mengenkripsi satu bit data pada satu waktu menjadi simbol individu daripada seluruh blok. Jadi mereka lebih cocok untuk perangkat memiliki sumber daya lebih sedikit. Juga sebagai hasil dari pendekatan bit data tunggal ini. Ini berarti bahwa jika ada kesalahan dalam satu simbol, kecil kemungkinannya akan mempengaruhi yang berikutnya. Namun beberapa stream cipher rentan terhadap serangan bit flipping dan serangan penggunaan kembali kunci. Contoh yang sangat mendasar dari stream cipher adalah Caesar cipher, yang merupakan cipher yang menggantikan satu karakter dengan karakter lainnya secara individual. Contoh stream cipher, Salsa 2.0, Salsa 20, implementasi perangkat lunak dan perangkat keras, dan Caca 20, versi Salsa 20 dimodifikasi. Caca 20 didukung di TLS 1.3. RC4 untuk jaringan nirkabel dan A5 untuk jaringan seluler GSM. Perbedaan block cipher dan stream cipher. Block cipher mengubah teks biasa menjadi teks sandi dengan mengambil blok teks biasa sekaligus. Stream cipher mengubah teks biasa menjadi teks sandi dengan mengambil satu byte teks biasa sekaligus. Block cipher menggunakan 64 bit atau lebih dari 64 bit, sedangkan stream cipher hanya menggunakan 8 bit. Kompleksitas cipher blok sederhana, sedangkan stream cipher lebih kompleks. Block cipher menggunakan kebingungan serta difusi, sedangkan stream cipher hanya menggunakan kebingungan. Dalam cipher block, membalikkan teks terenkripsi sulit dilakukan, sementara cipher in stream membalikkan teks terenkripsi itu mudah. Model algoritma yang digunakan dalam block cipher adalah ECB atau Electronic Codebook dan CBC, Cipher Block Chaining. Model algoritma yang digunakan pada stream cipher adalah CFB, Cipher Feedback, dan OFB, Output Feedback. Block cipher bekerja pada teknik transposisi seperti teknik relevance,
teknik transposisi kolumnar, dan lain-lain. Sedangkan stream saver bekerja pada teknik substitusi seperti Caesar saver substitusi poligram, dan lain-lain. Block saver lebih lambat dibandingkan dengan stream saver, sedangkan stream saver lebih cepat dibandingkan dengan block saver. Ya, selanjutnya adalah fungsi hash. Fungsi hash adalah fungsi matematika yang mengubah nilai input numerik menjadi nilai numerik terkompresi lainnya. Input ke fungsi hash memiliki panjang yang berubah-ubah, tetapi output selalu memiliki panjang yang tetap. Nilai yang dikembalikan oleh fungsi hash disebut intisari pesan atau hanya nilai hash. Fitur-fitur fungsi hash. Output panjang tetap atau nilai hash. Fungsi hash menyembunyikan data dengan panjang yang berubah-ubah ke panjang yang tetap. Proses ini sering disebut sebagai hashing data. Secara umum, hash jauh lebih kecil daripada data input. Oleh karena itu, fungsi hash terkadang disebut fungsi kompresi. Karena hash adalah presentasi yang lebih kecil dari data yang lebih besar, maka hash juga disebut sebagai intisari. Fungsi hash dengan n-bit output disebut sebagai fungsi hash n-bit. Fungsi hash yang populer menghasilkan nilai antara 160 hingga 512 bit. Jadi, restorer gini. Efisiensi operasi. Umumnya untuk setiap fungsi hash H dengan input X, perhitungan H kali X adalah operasi yang cepat. Fungsi hash secara komputasi jauh lebih cepat daripada enkripsi simetris. Kemudian sifat-sifat fungsi hash. Yang pertama itu ada sifat pre-image resistance. Sifat ini berarti bahwa setiap komputasi sulit untuk membalikan fungsi hash. Dengan kata lain, jika fungsi hashnya adalah H, menghasilkan nilai hash Z, maka akan sulit untuk menemukan nilai input X yang hashnya Z. Sifat ini melindungi dari penyerang yang hanya memiliki nilai hash dan mencoba mencari inputnya. Kemudian ada sifat kedua adalah second pre-image resistant. Sifat ini berarti jika diberi input dan hashnya, seharusnya sulit untuk menemukan input yang berbeda dengan hash yang sama. Dengan kata lain, jika fungsi hash untuk input X menghasilkan nilai hash HX, maka akan sulit menemukan nilai input lain Y sedemikian rupa sehingga nilai HY sama dengan HX. Sifat fungsi hash ini melindungi terhadap penyerang yang memiliki nilai input dan hashnya dan ingin mengganti nilai yang berbeda sebagai nilai yang sah untuk mengganti nilai input asli. Kemudian sifat ketiga ada collision resistant. Sifat ini berarti akan sulit menemukan dua input yang berbeda dengan panjang berapapun yang menghasilkan hash yang sama. Sifat ini juga disebut fungsi hash bebas tabrakan. Dengan kata lain, untuk fungsi hash H sulit untuk menemukan dua input yang berbeda X dan Y sehingga HX sama dengan HY. Karena fungsi hash adalah fungsi kompresi dengan panjang hash yang tetap, maka tidak mungkin untuk fungsi hash tidak memiliki tumbukan. Sifat bebas tumbukan ini hanya menegaskan bahwa tumbukan-tumbukan ini seharusnya sulit ditemukan. Sifat ini mempersulit penyerang untuk menemukan dua nilai input dengan hash yang sama. Dan jika fungsi hash tahan benturan, maka itu adalah ketahanan pre-image kedua atau second pre-image. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.